Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang selalu Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Sebelum kita memulai hari baru, pagi hari ini, maka mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami yang terus memimpin, menyertai kami dari hari ke hari. Sebelum kami memulai hari ini, kami terlebih dahulu datang kepada Tuhan dan kami merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar di dalam perenungan ini hidup kami boleh terus dipimpin untuk berjalan sesuai kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berserah. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-32 hingga ke-38. Namun saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 saja. Azaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Azaria anak Amazia Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat 4. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. 5. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, kembali kita diingatkan di sini bagaimana raja yang memerintah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada rakyatnya. Azaria memang hidup benar seperti ayahnya. Namun sayang sekali, meskipun ia hidup benar, namun bukit-bukit pengorbanan untuk penyembahan kepada Baal itu tidak dituntaskannya, sehingga rakyat Israel masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit batu itu. Saudara, inilah yang dikatakan dengan pertobatan yang setengah-setengah, mengikut Tuhan dengan setengah-setengah. Dan dalam perikop ini, Tuhan tentunya tidak suka dengan sikap raja yang demikian. Sehingga Tuhan akhirnya dalam ayat yang ke-5 menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya. Sedang terkasih, ketika kita mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan, maka Tuhan menghendaki kita harus sepenuh hati kepadanya. Tuhan tidak ingin kita mendua hati karena Dia adalah Allah yang cemburu. Allah ingin kita menempatkan Dia sebagai yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Allah juga sudah menjadikan kita yang pertama di hatinya. Kita adalah objek daripada kasih Allah. Dan tentunya kita semua sepakat untuk berkata bahwa sepanjang kehidupan kita sangat nyata kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Sekali lagi kita diingatkan kembali bagaimana kita mengikut Tuhan. Jadi penyesalan tanpa pertobatan tidak ada artinya. Pertobatan yang bagaimana? Pertobatan sampai ke akar-akarnya. Di sini walaupun ia hidup benar di hadapan Tuhan seperti ayahnya, namun ia sendiri tidak mentuntaskan penyembahan Baal dan bukit-bukit pengorbanan untuk memberikan persembahan kepada Baal-Baal tersebut. Saudara, hari ini kita tidak memiliki bukit pengorbanan dan tentunya kita tidak punya patung untuk kita sembah.
Tapi kembali kita tidak ingatkan, ada banyak berhala-berhala dan ilah-ilah yang sudah kita pahat di dalam hati kita, yang sudah kita pahat di dalam benak kita, yang sudah kita pahat di dalam pikiran kita, dan tanpa sadar itu menjadi ilah kita. Saudara, Tuhan sangat menentang. Bahkan Tuhan mengatakan Ia sebagai Allah yang cemburu, Ia akan memberikan penghukuman bagi orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala sampai kepada keturunan yang keempat. Mari ketika kita menjalani hidup ini, dan terlebih ketika memasuki dan menjalani tahun 2023 ini, kita singkirkan segala hal yang menjadi ilah dalam hidup kita. Apakah itu berupa benda, berupa sesuatu, atau berupa seseorang. Tuhan ingin kita meletakkannya di atas urutan yang pertama, dalam arti kita tidak mendua hati. Sebab Yesus sendiri berkata, tidak mungkin seseorang itu bisa menyembah Mamon dan juga kepada Allah. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengabdi kepada dua tuan. Ia harus memilih Mamon atau Allah. Saudara, kiranya firman ini kembali mengingatkan kita untuk senantiasa berjuang dalam anugerah Allah, menempatkan Allah satu-satunya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Engkau kembali mengingatkan kami bagaimana kami terus-menerus berjuang dan berusaha di dalam anugerah-Mu untuk menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, dan tidak memiliki seseorang atau sesuatu yang lebih kami kasihi dan yang lebih kami andalkan daripada Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk meletakkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dan sertai kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.